Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang memahami kaidah fikih. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kebijaksanaan Imam Malik, di mana nanti itu melahirkan satu mazhab, yaitu mazhab Maliki. Nah, kali ini kita akan membahas muridnya beliau, yaitu Imam Syafi'i, di mana nantinya melahirkan juga mazhab Syafi'i. Dan mazhab ini banyak dipakai di daerah Indonesia, mungkin sampai saat ini. Mazhab Syafi'i ini banyak sekali yang dijadikan rujukan ketika memahami hukum fikih. Nah, kita akan belajar bagaimana beliau mengistinbatkan hukum fikih di situ. Jadi Imam Syafi'i ini adalah merupakan tokoh besar dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Gaza, tepatnya Palestina, sekitar tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada abad ke-8. Nah, nanti beliau meninggal sekitar tahun 820 Masehi. Jadi karya-karya dan peninggalan beliau luar biasa sekali. Jadi nama beliau itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Soib bin Ubaid dan seterusnya. Nah, nanti kalau ditarik secara garis keturunan, silsilahnya Imam Syafi'i itu bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad di Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Imam Syafi'i ini yatim kehidupannya sejak umur 2 tahun, dan beliau nanti dibesarkan serius untuk menimba ilmu oleh ibunya. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bayangkan, kita saja di umur 7 tahun masih ngapain. Terus umur 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta, yaitu karya dari Imam Malik yang berisi sekitar 1700-an hadis. Bisa dibayangkan ya betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Beliau dikenal sekali suka mengembara, jadi suka melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Beliau juga pernah berguru di Mekah dengan guru yang terkenal sekali, namanya Imam Muslim bin Khalid As-Janji. Nah, dalam bimbingannya tersebut Imam Syafi'i ini diizinkan nih memberikan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Lah, setelah itu beliau pindah lagi berguru pada Imam Malik di Madinah. Pokoknya hidupnya beliau itu dihabiskan untuk mencari ilmu terus. Nah, nanti setelah berguru di Imam Malik, beliau juga pindah ke Irak, berguru ke Imam Muhammad bin Hasan As-Sa'ibani, salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi beliau langsung terjun ke lapangan untuk belajar mazhab Maliki dan mazhab Hanafi pada saat itu. Dan nanti Imam Syafi'i ini dikenal sebagai orang faqih yang menyatukan antara ahlul hadis dan ahlul ra'i. Karena sebelum itu kan terjadi yang namanya perdebatan panjang di situ, perselisihan pendapat antara dua pandangan itu. Nantinya beliau juga sempat pindah ke Yaman, belajar pada Syekh Yahya bin Husain, dan pada akhir hidupnya beliau nanti pindah ke Mesir. Lah, disitulah nanti dikenal awal mulanya adanya yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Jadi qaul qadim itu adalah fatwa Imam Syafi'i ketika masih di Irak, dan qaul jadid ini adalah fatwa Imam Syafi'i saat berada di Mesir. Jadi itu adalah cerita singkat tentang Imam Syafi'i. Karya beliau banyak, bisa diakses. Kalau mungkin teman-teman ingin membaca karya dari Imam Syafi'i, yang sering dikenal itu, yang terkenal adalah kitab Ar-Risalah bidang usul fikih, dan kitab Al-Um yang berisikan fatwa-fatwa beliau. Lah, saatnya kita masuk ke fikih Imam Syafi'i. Jadi ketika mengistinbatkan hukum fikih,
dalam Imam Syafi'i ada 4 cara di situ. Kalau di Imam Malik kemarin kan ada 6 sekitar. Nah, kalau di Imam Syafi'i itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Jadi lebih singkat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik di sini ketika berbicara tentang istinbat hukum. Yang pertama jelas Al-Quran sebagai pedoman, yang kedua sunnah Nabi. Nah, yang ketiga ini adalah ijma. Ijma itu apa sih? Yaitu kesepakatan ulama. Jadi kalau ada keputusan ulama atau banyak ulama yang sepakat atau condong pada satu hukum, lah inilah nanti yang beliau jadikan sebagai rujukan hukum. Jadi misalnya nih ada satu masalah dan ulama itu sepakat bahwa masalah itu atau sebuah persoalan misalnya, dan itu diperbolehkan dan itu mengandung kesepakatan ulama, dan artinya itulah yang dijadikan sumber hukum oleh Imam Syafi'i. Nah, terus yang keempat adalah qiyas, jadi analogi atau memutuskan suatu hukum dengan cara analogi di situ. Yang unik dari Imam Syafi'i ini ya tadi ada yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Jadi beliau ini termasuk mujtahid yang bertanggung jawab, karena tugasnya mujtahid ini kan beristihad ketika bertemu dengan situasi yang baru atau berubah atau ada dalil barunya. Nah, saat itu pendapatnya direvisi. Misalnya nih dalam abad terdahulu misalnya ada persoalan, terus kok di abad yang terbaru, di abad yang terbaru ini ada persoalan lagi. Dan nantinya pendapat yang sebelumnya itu harus mau direvisi karena ada situasi baru nih. Jadi kita harus menentukan hukum di mana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebenarnya ilmu fikih itu terus berkembang pada akhirnya sesuai dengan kondisi perubahan zamannya. Lah, Imam Syafi'i kan dikenal sebagai bapaknya usul fikih kan, khususnya dengan karya beliau yang luar biasa itu ya kitab Ar-Risalah. Mungkin teman-teman kalau sudah membaca, lah kita masuk ke situ sedikit. Jadi kitab Ar-Risalah ini kan disusun beliau dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama jarak ruang dan waktu yang semakin bertambah dari zaman Rasulullah, karena jarak kehidupan itu akan semakin banyak perbedaan situasi hidup di situ. Makanya perlu yang namanya istinbat hukum. Makanya beliau mengarang kitab Ar-Risalah. Terus yang kedua pertimbangannya adalah masuknya berbagai kata dan gaya bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Jadi dimana itu nantinya memungkinkan kesalahpahaman yang luar biasa. Jadi zaman dulu Imam Syafi'i sudah ada yang namanya masuknya berbagai kata dan gaya bahasa asing ke dalam bahasa Arab, yang mana itu memicu kesalahpahaman antar umat Islam. Terus yang ketiga perselisihan keras antara mazhab hadis di Madinah dan mazhab ra'yu di Irak. Terus yang keempat banyaknya peristiwa dan kejadian baru seiring tersebarnya Islam dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Jadi situasinya sangat rumit sekali di zaman Imam Syafi'i. Jadi beliau menulis kitab yang namanya Ar-Risalah. Beliau ketika membahas hukum fikih, beliau berkata-kata seperti ini: jika suatu hadis itu sahih, maka ia adalah madhabku. Nah, suatu ketika Al-Humaidi ini pernah berkata, kami sedang berada di sisi As-Syafi'i, kemudian ada seseorang datang dan mengajukan pertanyaan tentang suatu masalah. Lantas As-Syafi'i menjawab, Rasulullah menetapkan begini dan begini. Kemudian orang itu bertanya kepada As-Syafi'i, pendapatmu sendiri bagaimana? Lantas Imam Syafi'i berkata, Subhanallah, apakah engkau melihatku di gereja? Apakah engkau melihatku di vihara? Aku katakan kepadamu, Rasulullah telah menetapkan, sementara engkau bertanya bagaimana pendapatmu. Nah, sebenarnya beliau menjelaskan itu bagaimana sih kita
ranah kita, maksudnya ranah manusia ketika menetapkan hukum fikih. Ketika Rasulullah sudah menetapkan dan itu benar-benar sudah ditetapkan Rasulullah, ya kita tidak usah membuat hukum yang lain dong. Misalnya masalah sholat misalnya, kalau di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kayak begitu, dan mungkin itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, ya sudah berhenti di situ dong. Jangan mendebat peristiwa itu. Nah, itulah maksud dari kata-kata Imam Syafi'i. Ketika ada peristiwa semacam itu, ya kita harus cerdik membacanya. Ya, itulah bagaimana kebijaksanaan Imam Syafi'i ketika mengistinbatkan hukum fikih. Yang pertama jelas ada Al-Quran, Sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas, dimana itu melahirkan karya-karya yang luar biasa seperti Ar-Risalah dan kitab Al-Um di bidang ilmu fikih.